Mulai aja ya, Bapak Ibu. Saya share sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Iya, malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di Terahertz Web Talk kami ya. Ini kami adakan rutin setiap hari Rabu seperti biasa ya. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Semoga join di Zoom kami ini bisa menambah sedikit pengetahuan ya, dan mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu semua. Bagi yang sudah biasa hadir, terima kasih banyak masih setia menemani saya ya. Oke, seperti biasa, tema kita hari ini adalah tentang kesehatan ya. Karena Terahertz ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, jadi yang kita bahas malam hari ini juga tentang kesehatan. Ya, sebelum mulai produknya mungkin saya kenalin dulu dengan em, perusahaannya ya. Kami Terahertz berasal dari Malaysia, lalu expand ke Indonesia, dan nanti akan expand lagi ke Thailand soon ya, coming soon. Di Indonesia sendiri, perusahaan kami sudah legal ya, semua legalitas sudah kami beresi ya, tidak ada yang tidak legal, semua boleh dicek, Bapak Ibu boleh main ke kantor, semua sudah beres ya. Kantornya baru ada satu di Jakarta, di alamat yang ada di monitor Bapak Ibu ya. Kalau mau main ke kantor kami boleh, mau coba produknya, mau tanya-tanya produknya, mau sekedar lihat kantornya juga boleh, mau bawa orang untuk presentasi di kantor kami, semua fasilitas lengkap ya. Kami bisa bantu presentasikan juga. Jadi kalau mau dimanfaatkan fasilitas kantor, kami sangat welcome buat Bapak Ibu ya. Ada janji anytime boleh kontak saya, kita janjian, kita ketemu di sana ya. Tapi jangan dadakan Bapak Ibu ya, takutnya kami lagi di luar kota atau lagi dinas keluar nanti kita nggak ketemu. Oke? Nah, kita langsung lanjut aja ke produknya ya Bapak Ibu. Eh, Produk Terahertz semua berhubungan dengan kesehatan, karena kesehatan ini lagi topik yang cukup populer belakangan ya. Apalagi sejak munculnya sosial sosial media, banyak sekali influencer-influencer, para pakar kesehatan, semua yang membagikan tips ya tentang berbagi kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin kesehatan juga pasti tidak lepas nih Bapak Ibu dari yang namanya lifestyle atau gaya hidup kita, ya kan? Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi ya apanya kita nanti di kemudian hari. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang itu kita pupuk dari sekarang. Sama seperti apa kesehatan yang sekarang kita rasakan ini adalah mungkin hasil dari apa yang kita pupuk 5, 10 sampai 20 tahun yang lalu. Betul kan? Kita sehat, kita sakit, ya mungkin itu hasil dari kita dulu. Gitu. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup kita biasanya disebut penyakit degeneratif, Bapak Ibu. Nah, dari 10 penyakit yang ada di Indonesia nih yang paling banyak memakan korban jiwa ya, 4 diantaranya berhubungan dengan gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ya, nomor satu ada stroke, dua jantung, tiga diabetes, dan nomor 5 ada sirosis hati. Nah, 4 dari 5 penyakit ini semua berhubungan dengan gaya hidup kita. Contoh yang paling gampang, misalkan diabetes, ya kan? Eh, Penyakit gula. Nah, bisa jadi ini salah satu dari gaya hidup kita. Kalau di Indonesia, kebiasaannya kan kita tahu, kita kebanyakan makan nasi putih, ya kan? Sarapan pun diawali biasanya dengan yang eh, manis-manis, ya kan? Mungkin kita makan sereal,
atau roti. Nah, terus siangnya kita makan siang berbuka nasi. Lalu minumnya apa? Biasanya teh manis lagi, ya kan? Nanti sore ada lagi cemilannya manis-manis lagi atau tepung juga yang mengandung gula. Nanti malam makan nasi lagi. Nah, Bapak Ibu kebayang ya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itulah hasilnya dari apa yang kita tabur, ya kan? Jadinya sakit gula karena kita tidak menjaga pola makan kita mungkin gitu. Nah, biasanya penyakit-penyakit degeneratif ini itu tidak ada obatnya, Bapak Ibu. Ya kan? Biasanya nggak ada obatnya. Obatnya apa? Ya kita harus mengubah pola hidup kita biasanya. Gitu. Kayak diabetes nggak ada, Bapak Ibu. Sekali kita kena, ya udah. Sudah divonis diabetes, ya udah. Seumur hidup kita hidup dengan diabetes biasanya. Ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu ada yang menarik nih. Ada seorang dokter dari Iran, namanya dokter Feridun Batman Helith. Nah, beliau menulis banyak buku nih Bapak Ibu. Nah, bukunya beliau itu yang paling terkenal itu tentang air Bapak Ibu. Nah, mungkin saya rangkum aja. Beliau bilang ya, bahwa kita itu sebenarnya tidak sakit. Kita itu hanya haus Bapak Ibu. Jadi jangan mengobati rasa haus ini dengan obat-obatan medis atau obat-obatan kimia. Nah, kenapa beliau bilang seperti ini? Karena beliau punya record ya. Beliau berhasil menyembuhkan lebih dari 3.000 orang pasiennya ya yang dengan riwayat penyakit degeneratif tadi gitu. Nah, gimana caranya beliau menyembuhkan mereka? Dengan air ya, bukan dengan obat-obatan, hanya dengan air aja gitu. Nah, kok bisa nih pakai air aja bisa sembuh diabetesnya misalkan? Apakah kalau kita haus, kita minum terus kita membaik? Ah, kan bukan seperti itu. Mungkin ada trik-triknya, mungkin ada caranya, ya kan? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Apa yang beliau maksud dengan jangan mengobati rasa haus kita dengan obat-obatan medis, gitu. Nah, kita sebenarnya eh, ada yang sadar, ada yang tidak sadar nih, Bapak Ibu, tentang fungsi dari air itu di tubuh kita untuk apa. Ya, ada 6 fungsi ya. Yang pertama, untuk penyerapan nutrisi pasti. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, itu akan dibawa oleh air dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ya, terus membuang sisa-sisa metabolisme melalui keringat, feses atau urin gitu. Mengatur suhu tubuh, ya kan? Membawa oksigen, terus lubrikan untuk sendi-sendi dan untuk kesehatan kulit. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bahwa tubuhnya itu sedang kekurangan air atau cukup air gitu. Nah, biasanya kita bisa kenali tanda-tanda kalau kita dehidrasi atau kekurangan cairan itu dimulai dari kulit kita dulu, Bapak Ibu. Ya, kalau kulit kita tampak seperti ini, ya, banyak kerutan, terus banyak eh, garis-garis guratan-guratan putih gitu ya. Terus kalau kita garuk juga tuh ada bekas putihnya ya. Lalu wajahnya mungkin kusam, banyak kerut-kerutan halus, banyak sunspotnya, terus apa terlihat lebih tua daripada yang seharusnya. Nah, ini biasanya menjadi tanda-tanda awal orang yang dehidrasi berat, Bapak Ibu. Gitu. Kita tahu nggak sebenarnya hampir semua dari kita itu dehidrasi berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebiasaan kita. Kita biasanya cari minum itu hanya pada saat kita merasa haus, benar nggak? Biasanya ada dua kondisi nih. Satu, kita lagi haus. Kedua, kita selesai makan atau sebelum makan. Nah, itu aja biasanya kita cari minum. Sisanya kita nggak ingat kalau kita perlu minum. Iya nggak? Nah, biasanya kita harus tahu nih Bapak Ibu. Satu hari itu kita butuh berapa liter air yang perlu kita minum. Ya, setiap orang itu kebutuhan cairannya beda. Kalau kita tanya sama dokter, dok saya butuh air tuh berapa banyak 1 hari? Nah, kalau kita lihat-lihat artikel di buku atau mungkin kita lihat di Instagram atau kita dengar-dengar dokter di YouTube gitu ya, rata-rata bilang,
oh minimal kamu harus minum 2 liter ya atau 2,5 liter gitu kan. Nah, tapi masalahnya ya tidak semua orang itu takarannya 2 liter atau 2,5 liter Bapak Ibu. Ya, kayak saya, tinggi saya 176, berat 78 ya. Ada kegiatan fisiknya, berolahraga dan sebagainya. Kalau saya minum 2 liter satu hari, saya dehidrasi, guys. Nggak cukup airnya. Ya, nggak cukup Bapak Ibu. Saya udah melakukan eh, survei di Google gitu ya. Saya ketik-ketik, saya isi kuesioner. Nah, ternyata saya butuh kurang lebih 3,4 sampai 3,6 liter suatu hari. Jadi kalau saya mengikuti saran yang dari Instagram, dari TikTok, saya minum 2,5 liter, ya masih kurang Bapak Ibu. Jadi setiap hari saya akan dehidrasi gitu. Nah, ditambah lagi kalau kebiasaan minum kita ya, saya cuma cari minum pada saat saya haus atau pada saat saya selesai makan aja. Saya mau capai 3,4 liter dalam satu hari, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Jangankan 3,4 liter. Saya rasa 2,5 liter aja nggak sampai. Kalau saya hanya mengandalkan rasa haus dan saya waktu makan baru minum. Gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus eh, menjadwalkan minum kita. Kalau enggak ya seumur hidup ya, sampai titik ini, kita akan dehidrasi terus Bapak Ibu. Gitu. Karena kita nggak tahu kebutuhan cairan di tubuh kita itu berapa sampai sekarang gitu. Nah, apa yang terjadi kalau terus-menerus ya, ini kan bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Mungkin ya, kayak misalkan saya udah hampir 40 tahun ya hidup, saya nggak tahu nih udah berapa puluh tahun saya dehidrasi, ya kan? Nah, kalau terus-menerus seperti itu dehidrasi, otomatis di tubuh kita kan kita tahu, tubuh kita mengandung air lebih dari sekian persen. Nah, semakin kita muda, semakin banyak kebutuhan cairan di tubuh kita. Nah, yang menariknya adalah organ tubuh kita semua juga membutuhkan air supaya bisa bekerja dengan baik, seperti jantung, mata, otak, ginjal, paru-paru, otot, dan juga darah kita. Nah, darah kita perlu 94% air di dalam darah itu supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi, apa nih yang terjadi kalau eh, bagian-bagian di tubuh kita atau darah kita ini kekurangan cairan, Bapak Ibu? Akibatnya darah pasti akan mengental. Nah, darah yang mengental bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Awalnya dari mana? Awalnya hanya dari kekurangan cairan. Nah, ingat ya, kekurangan cairannya ini mungkin bukan 1 2 hari, tapi tahunan bahkan puluhan tahun, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tahu ada orang yang masih mudanya sehat, terus tiba-tiba umur 40, 50, drop langsung penyakitnya banyak gitu. Nah, salah satu penyebabnya mungkin karena akumulasi dehidrasi yang terus-menerus seperti tadi saya bilang itu gitu. Nah, darah juga kental, pasti tekanan darah meningkat, Bapak Ibu. Ya, tekanan darah meningkat, otomatis resiko terkena stroke pun akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang darahnya normal gitu. Nah, apalagi Bapak Ibu ya, setelah kita kena COVID ya, atau kita yang sudah vaksin COVID, itu pasti ya darah kita lebih kental daripada normal sebelum kita kena atau vaksin COVID, Bapak Ibu. Itu udah pasti gitu. Makanya waktu apa vaksin apa ya vaksin Astra waktu pertama kali keluar itu langsung dikirim ke Taiwan tanpa uji coba dikasih ke semua orang gitu ya. Nah itu yang usia-usia 60 ke atas tiba-tiba pengentalan darah semua banyak yang meninggal gitu. Dari situ baru diketahui, oh ternyata vaksin itu meningkatkan kekentalan darah gitu. Ternyata sepenting itu ya menjaga kekentalan darah kita tetap normal. Nah, di samping itu, ya, ginjal juga pasti akan bermasalah kalau kita kekurangan cairan. Benar nggak? Apalagi orang yang dietnya banyak makan protein, ya, baik protein nabati ataupun protein hewani. Pasti akan bisa cepat merusak fungsi ginjal kita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada tanda-tanda
salah satu atau beberapa dari 6 tanda ini, ya, segera periksakan ginjal Bapak Ibu ya. Bisa jadi fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Karena biasanya ginjal ini silent killer Bapak Ibu. Ya, dia nggak ada sakit, nggak ada tanda-tanda sampai fungsinya itu sudah drop Bapak Ibu. Jadi pastikan ya, pastikan fungsi ginjal kita tetap sehat, periksakan ginjal kita sebelum terlambat. Nah, caranya gimana nih Bapak Ibu supaya kita tetap eh, bisa menjaga kebutuhan cairan kita dengan baik dan benar? Yaitu tadi sudah saya bilang, dijadwalkan minumnya Bapak Ibu. Ya, mau nggak mau. Kalau nggak, kita nggak akan mencapai target kita minimum kebutuhan cairan harian kita berapa dalam 1 hari itu tidak akan tercapai. Kalau kita tidak jadwalkan. Ya, contohnya saya nih, saya targetin sendiri ke diri saya sebelum jam 2 siang, saya sudah harus minum 1,5 liter sampai 2 liter, misalkan gitu. Ya, haus nggak haus, pokoknya saya minum aja. Ngelihat botol nganggur, ya udah minum. Paling nggak haus ya nggak apa-apa. Palingan apa sih eh, apa dampak nggak enaknya? Ya sering ke toilet aja, udah itu aja kok. Tetapi kebutuhan cairan tubuh kita tetap tercukupi. Nah, teknologi ini kan terus berkembang Bapak Ibu ya. Yang pasti teknologi itu selalu dibuat untuk mempermudah atau memperbaiki kualitas hidup manusia. Nah, sama nih, kita dalam teknologi air ini ya, itu juga terus berkembang Bapak Ibu. Ada yang dulu mungkin kita dari air sumur aja ya kan, terus mungkin berkembang jadi air dispenser, terus ada lagi namanya air oksigen, air hidrogen, terus air alkalin, ya kan, terus air RO, terus apalagi yang banyak lah ya Bapak Ibu ya. Itu semua kan dibuat tujuannya untuk memperbaiki kualitas atau kesehatan tubuh manusia, ya kan. Nah, sekarang ya ada teknologi terbaru namanya air terahertz Bapak Ibu. Nah, air terahertz ini ya adalah teknologi terbaru di bidang teknologi air Bapak Ibu. Apa ini yang dimaksud dengan air terahertz? Ya, terahertz sendiri sebenarnya adalah sebuah gelombang, Bapak Ibu. Ya, seperti halnya gelombang radio, gelombang microwave, gelombang UV, gelombang X-ray gitu. Nah, ini cuma namanya gelombang terahertz. Saya mungkin nggak akan jelasin dengan detail apa itu gelombang terahertz. Yang pasti ya, gelombang ini punya dua sifat yang baik, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, penetrasinya yang dalam ke dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, di frekuensi yang tepat, dia bahkan bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Cuma gelombang terahertz ini, dia radiasinya eh, tidak merusak gitu ya. Tidak seperti X-ray. X-ray ini bisa menembus tubuh manusia, tetapi dia merusak sel-sel di tubuh kita gitu. Makanya kalau kita di ronsen ya, kan nggak boleh sering-sering. Setahun paling 2 kali aja. Gitu. Tetapi kalau gelombang terahertz ini sering-sering pun tidak masalah Bapak Ibu, karena dia tidak ada downside-nya, eh, tidak merusak tubuh kita gitu. Nah, yang kedua, sifatnya ini dia sangat sensitif terhadap molekul air. Nah, kedua sifat ini yang mau kita manfaatkan dan kita aplikasikan ke dalam sebuah alat yang namanya terahertz water device. Di mana fungsinya adalah, nah ini adalah gambar eh, sel tubuh kita, Bapak Ibu, ya. Sel tubuh kita itu memiliki pori-pori. Jadi di tubuh kita itu ada triliunan sel, Bapak Ibu. Bahkan bisa mencapai 60 triliun sel di tubuh kita ya. Tubuh kita ini semua terdiri dari sel. Nah, sel-sel di tubuh kita itu punya pori-pori atau lubang ya, namanya aquaporins. Nah, lubang ini adalah tempat masuknya makanan dan minuman ke dalam sel tubuh kita, gitu. Karena sel kita ini kan perlu nutrisi juga, ya kan? Problemnya adalah lubang dari si aquaporins ini atau pori-pori sel kita itu lebarnya hanya 2 nanometer aja, Bapak Ibu. Ya, lebarnya 2 nanometer. Sedangkan air kemasan yang biasa kita minum di rumah ya, kan kebanyakan di Indonesia kita pakai air kemasan kan. Mau mereknya yang dari paling murah
sampai yang botolnya beling yang kita minum di hotel satu botol 100.000 itu ya semuanya sama Bapak Ibu. Kalau kita cek dengan apa namanya mikroskop khusus namanya elektron mikroskop itu bisa di zoom jutaan kali ya. Itu akan terlihat tuh susunan molekul-molekul air tersebut. Nah, air ini ya dia kan sifatnya punya koherensi satu dengan yang lain. Dia kan nempel, ya kan? Saling nempel satu dengan yang lain. Nah, mereka cenderung membentuk sebuah klaster molekul air, Bapak Ibu, gitu. Jadi, molekul yang satu dengan yang lain mereka saling nempel, membentuk sebuah klaster atau kumpulan, gitu. Nah, kalau kita tarik garis rata-rata ukuran dari si klaster ini, memang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang besar sekali, gitu ya. Tapi kalau kita tarik rata-rata garis ukuran dari molekul ini, rata-rata ukurannya 7 sampai 15 nanometer. Nah, mulai kebayang nggak nih Bapak Ibu? Pori-pori sel kita itu lebarnya hanya 2 nanometer. Sedangkan ya, ukuran rata-rata molekul air yang kita minum itu 7 sampai 15 nanometer. Jadi, kalau Bapak Ibu bayangkan, ini seperti kita beli furniture ya, lebarnya 7 meter, mau kita masukkan ke pintu rumah kita yang lebarnya hanya 2 meter, Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Susah, nggak mungkin masuk, benar nggak? Sama, yang kita minum juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita minum air, ya, kita minum misalkan nih 1 liter. Apakah satu liternya itu bisa diserap oleh tubuh kita? Enggak, Bapak Ibu. Biasanya yang diserap itu hanya 20-30%. Sisanya akan terbuang melalui keringat, urin, dan sebagainya. Gitu. Kenapa tidak bisa diserap? Ya karena itu, molekulnya terlalu besar, Bapak Ibu. Ya, terlalu besar. Nah, disinilah peran penting dari terahertz water device ini, Bapak Ibu. Jadi terahertz water device ini punya 5 keunggulan ya. Yang paling penting adalah yang pertama, mengubah molekul air ini, ya. Bukan mengubah ya, memecah. Dia yang tadinya klasternya, molekulnya membentuk klaster ya, satu kumpulan, begitu dia kena gelombang terahertz, dia akan bergetar dan terpisah satu dengan yang lain menjadi molekulnya linear, menjadi kecil-kecil Bapak Ibu. Gitu. Kalau dia ukurannya sudah linear, besarnya itu hanya 0, sekian nanometer aja. Nah, kalau ukurannya sudah 0, otomatis dia sangat mudah diserap oleh sel tubuh kita gitu. Jadi kalau kita minum 1 liter, ya hampir 1 liternya itu diserap oleh sel tubuh kita gitu. Fungsinya apa supaya molekul air ini diserap sel tubuh kita? Kalau sel tubuh kita ini kita beri dia makan dan minum yang baik, ya otomatis sel ini pasti menjadi kuat, benar nggak? Nah, sel yang kuat itu bisa meregenerasi atau memperbaiki diri dia sendiri, Bapak Ibu. Jadi, misalkan nih, kalau kita punya penyakit gula, ya, berarti pankreasnya pasti rusak, Bapak Ibu. Sel-sel di bagian pankreasnya ini pasti rusak. Nah, kalau kita tidak perbaiki, ya selamanya dia akan tetap rusak, gitu, bahkan mati. Tetapi kalau kita kasih dia nutrisi yang cukup, dia bisa menjadi kuat lagi pelan-pelan dan pelan-pelan bisa memperbaiki diri dia sendiri gitu. Inilah yang dokter Batman Hellich tadi bilang bahwa dengan air yang tepat ya kita bisa membantu untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak Bapak Ibu gitu. Karena manusia ini memang punya kemampuan untuk memperbaiki diri dia sendiri. Begitu, ya. Nah, ini fungsi yang pertama. Oh, ini ada tes labnya ya, Bapak Ibu ya. Eh, ini ada di tes nih, mulai dari RO water ya, ada air hujan, air sulingan, air keran, air sumur, dan sebagainya. Itu semua dites, frekuensinya berapa. Yang paling kecil itu adalah glacier spring water atau air eh, air pegunungan ya, air pegunungan itu hanya 52 Hertz gitu. Tetapi ini terahertz wave resonated water atau air terahertz ini yang sudah diberi gelombang terahertz hanya 7,6 Hertz saja
Itu. Jadi benar-benar dia yang paling kecil di antara yang lain, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua, karena dia molekulnya sudah mengecil, ya, sudah pecah menjadi kecil-kecil, otomatis jarak antara molekul satu dengan yang lain juga berjauhan, kan? Sehingga kepekatan airnya ini juga rendah, Bapak Ibu. Gitu. Kalau kepekatan airnya rendah, ya, kita minum itu gampang diserap oleh tubuh, perut kita nggak gampang kembung. Kalau kita pagi-pagi minum air mineral yang botol tanggung itu ya, itu kan sekitar 600 mili. Kita langsung habisin gitu. Kan pasti kembung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu coba dengan air terahertz, itu nggak gampang kembung Bapak Ibu. Biasa aja kalau saya rasanya. Minum 600 mili itu sekali itu kayak biasa aja gitu. Ini Bapak Ibu boleh buktikan sendiri ya. Nah, ini adalah tes viskositas atau tes kepekatan air gitu. Jadi before dan after itu kelihatan ya. Kepekatannya berkurang jauh sekali dari 1,3314 kali 10 pangkat minus 3 menjadi 0,0021. Ya, jauh sekali. Berkurang hampir 600 kali lipat ya. Lalu yang ketiga, ini eh, ada fiturnya juga setelah di scan ini ya, air ini akan menjadi antibakteri, anti jamur dan antivirus gitu. Ini juga ada tes dari bakteri E. coli ya yang dites. Itu juga terlihat kuantitas dari bakterinya tersebut itu berkurang sampai kurang lebih 89%. Oke, dan ini antioksidan ya. Jadi air tersebut memiliki antioksidan ya Bapak Ibu, di mana antioksidan ini sangat penting ya untuk menekan pertumbuhan sel kanker dan untuk anti-aging ya. Semakin banyak antioksidan yang kita konsumsi akan semakin tidak gampang tua sel-sel di tubuh kita. Nah, ini adalah tes dari antioksidan di terahertz water ya, itu sampai 81% bahkan. Oke, dan anti radiasi. Jadi setelah di-scan, air ini jadi 2 kali lebih kuat daya tahannya terhadap radiasi. Dan ini adalah tes untuk anti radiasinya tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa sebenarnya tes sendiri di rumah ya, sangat mudah. Kita pakai serbuk kolagen yang sachet, kita masukkan ke 2 gelas, satu air biasa, satu air terahertz, kita aduk-aduk, kita tutup plastik wrap, diamkan selama 4 hari. Ini hasilnya Bapak Ibu setelah 4 hari saya lakukan ya. Yang sebelah kanan ini adalah air mineral yang penuh dengan jamur dan bakteri, dan sebelah kiri adalah air terahertz yang hampir tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamurnya. Ini sangat simpel apa namanya tesnya yang bisa kita lakukan sendiri di rumah Bapak Ibu. Ini ada suatu video demo juga yang Bapak Ibu semua bisa lakukan di rumah. Simpel sekali. Kita pakai sayurannya atau bunga Bapak Ibu ya, bunga yang sudah setengah layu atau sayuran setengah layu itu kita masukkan ke dalam air terahertz ya. Dia bisa wah, bisa segar lagi Bapak Ibu. Gitu. Tapi jangan pakai sayuran yang sudah busuk ya, nggak bisa. Kalau setengah layu masih bisa. Gitu. Wortel juga bisa Bapak Ibu, bisa keras lagi wortelnya. Kalau ikan ya di air terahertz dia bisa bertahan sedikit lebih lama dibandingkan air biasa. Tapi tetap harus pakai oksigen ya Bapak Ibu. Kalau nggak ikannya ya tetap mati juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering memasak di dapur ya, biasa habis memasak pastikan sisa-sisa lemak atau minyaknya suka nempel di mana-mana ya. Bersihinnya kalau repot
Jangan pakai bahan kimia, kita cukup pakai air teraherb saja. Kita masukkan ke dalam spray, ya. Kita semprot-semprot, kita lap aja, udah. Tetapi memang nggak bisa mungkin sekali semprot selesai ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi beberapa kali prosesnya sampai dia benar-benar bersih sekali ya. Itu bukan cuma minyak dan lemaknya aja yang hilang Bapak Ibu. Itu baunya pun bisa hilang. Nah, aplikasinya bisa kita pakaikan juga ke kulit kita atau ke rambut kita atau bahkan ke mata kita Bapak Ibu. Nggak usah khawatir ya. Selama Bapak Ibu pakai air bersih ya, nggak usah khawatir. Dipakaikan ke wajah kita, ke kulit kita, ke mata kita atau ke rambut kita. Nah, kebutuhan harian cairan harian kita juga tetap harus dipenuhi ya Bapak Ibu, bukan karena sudah minum air teraherb, tapi kita lupa satu hari kita harus minum berapa banyak. Untuk detailnya ini hanya kira-kira ya, jangan diikuti plek gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga nggak tahu kegiatan Bapak Ibu, tinggi berat badannya berapa ya, ini hanya kira-kira yang dapat dari Google aja. Kalau Bapak Ibu mau tahu kebutuhan cairan hariannya exactly-nya berapa, tepatnya berapa, Bapak Ibu bisa datang ke dokter ahli gizi. Ya, dokter ahli gizi pasti bisa memberikan yang paling akurat untuk kita itu berapa kebutuhan cairan harian kita gitu. Nah, air apa nih yang eh, paling baik atau paling cocok untuk kita pakai menjadi air teraherb? Semua jenis air kita bisa pakai Bapak Ibu. Bapak Ibu punya mesin air alkalin di rumah, punya mesin air hidrogen kah? Atau kita pakai air-air kemasan ya. Itu semua bisa kita pakai. No problem Bapak Ibu. Mau air apapun itu bisa kita pakai. Tetapi fungsinya berbeda dengan air-air yang sudah kita ada ya Bapak Ibu. Kalau kita punya di rumah mungkin ada filter gitu ya. Itu berbeda hasilnya ya. Jadi teraherb ini untuk mengecilkan molekulnya tersebut gitu. Dan dia tidak merubah apapun yang ada di air tersebut ya. Jadi sering kali saya dapat pertanyaan nih, terus kandungan TDP-nya gimana? Eh, Kandungan pH-nya berubah atau tidak gitu. Kandungan ini, kandungan itu, bagaimana? Semuanya tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Tidak ada yang berubah ya. Kalau kita pakai air merek, misalkan Aqua ya, ya apapun yang ada di Aqua itu akan tetap sama. Dia nggak akan berubah Bapak Ibu. pH-nya tidak berubah, TDS-nya tidak berubah, ya kan? Atau apapun itu ORP-nya tidak berubah, semuanya sama. Gitu. Dan tidak ada tambahan bahan kimia yang masuk ke dalam air itu. Kenapa? Karena mesin kita bukan filter air. Air itu tidak diproses masuk ke dalam mesin kita. Airnya ada di bawah, mesinnya di atas. Gitu. Jadi tidak ada diproses masuk ke dalam mesin ini. Ini bukan filter air, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya filter air di rumah, ah saya udah punya filter, buat apa lagi ini? Ya beda fungsinya Bapak Ibu. Filter itu untuk menyaring, ya, untuk ya membersihkan air itulah intinya seperti itu. Kalau mesin kita nggak bisa membersihkan air Bapak Ibu. Makanya kita sarankan pakai air yang bersih yang siap minum untuk diubah menjadi air terahan gitu. Nah, karena dia bukan filter air ya, Bapak Ibu tidak perlu maintenance apa-apa. Kalau filter air kita tahu kan, filternya kotor, kita harus beli lagi filter baru, ganti lagi. Nah, karena ini bukan filter, Bapak Ibu beli sekali ya, lalu pakai dia sampai rusak gitu. Listriknya sangat kecil, dia portable sekali, apalagi kita punya mesin terbaru ya. Ini yang ketiga, mesin ketiga water device kita yang ketiga, sangat-sangat kecil sekali, sangat compact sekali. Besarnya itu mungkin lebih lebih besar sedikit dari mouse komputer saya lah. Supaya segini mungkin ya. Kecil sekali, Bapak Ibu bisa kantongin, sangat simpel, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang penting, tidak ada baterainya Bapak Ibu. Ya, nggak ada baterai. Ini harus dicolok dengan listrik. Karena dia tidak ada baterai, jadi kita mau bawa-bawa dia di dalam kabin kah, mau di dalam bagasi pesawat kah, dia tidak akan dibongkar-bongkar oleh petugas bandara. Karena nggak ada baterainya. Aman. Oke?
Nah, tidak ada tambahan bahan kimia sama sekali ya. Pemakaiannya sangat panjang sampai 50.000 kali scan pemakaian. Nah, 50.000 kali ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. Kita scan satu hari 5 kali aja ya. Itu bisa scan sampai 26 tahun. 10 kali scan bisa 13 tahun. Satu kali scan aja, satu kali satu hari, itu 130 tahun Bapak Ibu. Jadi sangat panjang sekali. Jangan dilihat angkanya cuma 50.000 gitu ya. Tapi itu benar-benar panjang. 5 kali scan aja Bu, Bapak Ibu ya. Itu bisa 22,5 liter satu hari itu ya. Dengan mesin kita yang generasi satu loh itu. Belum yang generasi 3. 22,5 liter ini buat Bapak Ibu keluarga mungkin 7 orang itu masih cukup Bapak Ibu ya. 5 kali aja itu udah sangat lebih dari cukup gitu. Jadi eh, mungkin rata-rata kalau keluarga 3 orang, 5 orang, palingan scan-nya 3-4 kali gitu ya. Em, nah, tentang mesin generasi ketiga kami ini, bedanya apa dengan generasi yang sebelumnya? Ini ada tambahan beberapa fitur Bapak Ibu. Yang pertama, dia sudah memakai teknologi magnet ya. Jadi yang kecil di atasnya itu bisa dilepas. Itu ada magnetnya yang menempel ke bagian bawah covernya itu. Oke, dan dia ada kandungan grafinnya, ya, di mana grafin ini penghasil sinar far infrared alami yang bisa kita pakai untuk berbagai keperluan. Yang pertama pasti untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua, dia karena ada seperti mesin pijitnya Bapak Ibu ya, kita bisa pakai ini untuk facelift juga. Jadi kita tarik wajah kita gitu, dia ada panasnya juga, kita tarik ke atas ya. Nah itu ada untuk efek faceliftnya juga gitu. Ya sebenarnya bisa dipakai ke seluruh permukaan tubuh kita sih Bapak Ibu, nggak cuma di bagian wajah aja. Ya pakailah di seluruh tubuh kita bisa, no problem ya. Terus dia ada IMS-nya dan bisa bergetar juga, di mana ini bisa kita pakai untuk pijat Bapak Ibu. Ya, jadi ada getarannya sama ada eh, IMS. IMS ini Electric Muscle Stimulation. Dia untuk menstimulasi otot kita supaya dia ya seperti dipijit gitu, otot kita jadi akan bergerak sendiri seperti kita lagi dipijit gitu ya. Nah, ini ada fitur-fitur tambahan di yang hanya ada di generasi ketiga ini. Jadi generasi satu dan generasi kedua tidak punya fitur ini. Tetapi semua mesin terahertz kita mulai dari generasi satu sampai 3 punya kemampuan yang lima kemampuan tadi, yang untuk scan air tadi. Antibakteri, antioksidan, anti radiasi, terus viskositasnya mengecil dan bisa juga untuk ya terahertz waternya tadi untuk membuat molekul air menjadi linear gitu. Yang nggak ada hanya yang di sini aja. Tidak ada magnetnya, generasi satu dan 2 tidak ada magnetnya, tidak ada grafinnya, tidak ada IMS-nya, tidak bisa bergetar. Itu aja bedanya. Ya, oke. Nah, kemarin sebenarnya tanggal 10 pre-order untuk generasi 3 Helios ini, Terahertz Water, sudah ditutup ya Bapak Ibu ya. Karena kuotanya sudah sangat banyak gitu. Dan kemarin ada promo juga terahertz energy blower, di mana kalau kita pre-order generasi ketiga ini kita akan langsung mendapatkan free terahertz energy blower seharga 6.100.000. Nah, karena banyak sekali yang nanya sama bos kita nih, kapan ada pre-ordernya, buka lagi kapan, kapan, kapan gitu. Akhirnya dipenuhilah sama bos kita ya. Jadi pre-order promonya ini diperpanjang Bapak Ibu sampai 31 Maret 2024. Nah, mau pre-order gimana caranya? Ya cukup eh, transfer aja ke kantor, itu 2 juta rupiah saja ya. Itu langsung dapat bonus terahertz energy blower seharga 6.105.000 Bapak Ibu. Nah, nanti kalau barangnya sudah datang, Bapak Ibu tinggal
lunasi sisanya aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung ya, langsung aja deh eh, full payment gitu ya. Takut nanti lupa atau apa duitnya kepake. Boleh Bapak Ibu. Itu harga fullnya 23.310.000 ya. Jadi silakan dipilih-pilih Bapak Ibu. Nah, apa sih fungsi dari pengaplikasian terahertz water ini atau air terahertz ini? Yang pertama, yang pasti itu orang-orang dengan problem diabetes banyak sekali yang sudah terbantu Bapak Ibu ya, terutama diabetes yang basah ini yang lukanya susah kering. Ya, ini banyak sekali yang sudah terbantu. Bahkan beberapa dokter dan klinik spesialis diabetes sudah mulai pakai alat terakhir ini ya untuk membantu perawatan pasien-pasien diabetes gitu. Jadi di dunia medis pun alat ini sudah diakui dan sudah dipakai. Ya seperti ini kan, sudah mau diamputasi tetapi masih bisa diselamatkan jempolnya nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya kenalan, kolega, saudara, siapapun relatif ya yang punya masalah diabetes, segera cari orang yang mengundang Bapak Ibu ya, gimana caranya bisa mencoba air terahertz ini atau mendapatkan mesin terahertz ini ya. Untuk autoimun ya, yang paling banyak kasusnya itu yang kita dapat testimoninya adalah autoimun di kulit Bapak Ibu atau psoriasis ya. Ini kita tahu kalau autoimun nggak ada obatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan Terahertz Water sangat terbantu sekali ya, hanya dalam waktu 2 minggu. Kebotakan, baik kebotakan alami maupun karena kemoterapi ya, Bapak Ibu bisa coba setelah keramas atau setelah cuci rambut, itu air terahertz ya, dipakai untuk bilas Bapak Ibu. Hmm. Nanti rambutnya Bapak Ibu bisa buktikan sendiri, bahkan nggak cuma di kepala aja, mungkin di eh, cowok-cowok yang mau punya jenggot atau punya kumis ya, ya istirahat disemprot aja Pak, disemprot aja, itu boleh, no problem. Yang matanya kering ya, kan banyak sekali, terutama yang pakai soft lens, kita tetesin cairan mata itu kan biasa. Sekarang nggak perlu pakai obat lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu cukup beli air dropper aja, masukkan air terahertz, Bapak Ibu bisa tetes anytime. Nggak perlu khawatir kebanyakan. Kenapa? Karena ini hanya air, Bapak Ibu. Tidak ada bahan kimianya, tetapi dengan efek yang jauh lebih luar biasa daripada obat tetes mata itu. Ya, sangat safe sekali, sangat safe. Mau dipakai sehari 50 kali pun nggak masalah, Bapak Ibu. Ini cuma air aja. Toh yang kita pakai semua juga air bersih, ya kan? Air siap minum. Bukan kita ambil dari air ledeng atau air hujan gitu. Nah, itu tadi untuk mesin yang pertama, terahertz water device ya. Kita ada beberapa mesin Bapak Ibu. Mungkin yang mau ada pertanyaan nanti saya buka setelah saya selesai ya Bapak Ibu ya. Ini saya selesai dulu sebentar aja. Yang kedua namanya terahertz bioactive device Bapak Ibu. Nah, ini punya em, fokus yang berbeda dengan terahertz water device. Kalau water device atau mesin air kita itu fungsinya lebih untuk perbaikan internal organ ya, organ-organ dalam tubuh kita untuk regenerasi organ tubuh. Nah, kalau mesin bioaktif ini dia fokusnya lebih ke otot, persendian ya, Bapak Ibu dan syaraf di tubuh kita gitu. Jadi dia punya beberapa terapi. Yang pertama itu adalah terapi mild hyperthermia terapi. Jadi begitu kita injak kaki kita di atas mesin ini, ya, itu molekul di tubuh kita semua bergetar. 1 detik itu mencapai 1 juta kali getaran, Bapak Ibu. Nah, getaran ini ya menghasilkan panas alami di dalam tubuh kita sehingga menciptakan terapi namanya mild hyperthermia terapi. Di mana mild hyperthermia terapi ini itu seperti eh, dia seperti memanipulasi tubuh kita seolah-olah kita sedang demam, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kenapa tubuh kita perlu dibohongi bahwa kita sedang demam? Ya, karena pada saat kita demam, demam alami ya, kita
terkena infeksi dari luar nih, ada virus kah, bakteri kah, parasit kah, reaksi pertama tubuh kita kan pasti demam, ya kan? Nah, demam pada saat kita demam, itu tubuh kita memproduksi antibodi 5 sampai 6 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Dan pada saat kita demam, ya, eh, virus dan bakteri itu sulit untuk berkembang biak. Dia lebih lambat, Bapak Ibu, untuk berkembang biak gitu. Jadi kenaikan suhu tubuh ini sangat baik sekali untuk tubuh kita. Cuma masalahnya kita kan nggak mau sakit dulu, ya kan? Baru kita dapat antibodinya gitu. Nah, kita maunya kita membohongi tubuh kita seolah-olah kita sedang demam. Supaya produksi antibodi itu tetap terjadi, Bapak Ibu, tetap meningkat gitu. Padahal kita nggak demam. Hanya pada saat pakai mesin ini aja suhu tubuh kita naik 1 sampai 1,5 derajat. Tapi sudah selesai terapi ini, ya setengah jam kemudian mungkin suhu tubuh kita udah normal lagi, udah turun lagi gitu. Kita hanya mau meningkatkan produksi antibodi itu aja supaya kita tidak gampang sakit gitu. Kalau antibodi kita baik, ya kita kena virus, bakteri, kita nggak gampang sakit, Bapak Ibu. Karena kita punya cadangan tentara yang cukup banyak untuk memproteksi tubuh kita dari infeksi gitu. Nah, fungsi utamanya, saya langsung ke fungsi utama aja, ya. Yang pertama, itu pasti sirkulasi darah meningkat, Bapak Ibu. Kalau tubuh kita panas, yang namanya benda, benda apapun, kalau dipanaskan dia pasti memuai, benar nggak? Nah, sama. Pembuluh darah kita, kalau dipanasin, juga dia akan melebar, Bapak Ibu. Ya, waktu dia melebar, otomatis jalur darah itu pasti lebih kencang, lebih cepat. Sehingga peredaran darah kita menjadi lebih baik, gitu. Peredaran darah yang membaik, ya akan membersihkan darah dan detoksifikasi juga. Ya, lalu ya dia bisa juga untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi Bapak Ibu yang punya problem kesulitan tidur, sangat saya sarankan untuk mencoba mesin ini ya. Terapinya sangat gampang. Bapak Ibu cukup duduk 30 menit di atas mesin ini, udah gitu selesai. Gitu. Sehari boleh pakai 2 kali maksimal, pagi dan sore ya. Sekalipun sebenarnya sudah cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nyetir, jangan pakai mesin ini dulu ya, karena banyak sekali testimoni dari pengguna ini. Setelah pakai ini tuh benar mengantuk Bapak Ibu. Jadi saya sarankan tunggu di rumah aja mungkin ya, baru pakai mesinnya. Kalau masih mau berpergian, jangan dipakai dulu deh mendingan. Oke, bisa untuk lymphatic detox dan menjaga sistem endokrin ya. Untuk menjaga fungsi ginjal dan fungsi prostat, meningkatkan fungsi prostat. Ini sudah ada Bapak Ibu ya. Yang prostatnya bengkak, itu pakai mesin ini beberapa kali dia mengecil sampai 2 cm. Jadi lebih baik. Jadi frekuensi buang air kecilnya itu pun jauh berkurang. Nah, bagi yang menstruasinya bermasalah, mungkin tidak lancar atau sakit ya, Bapak Ibu boleh coba juga sarankan pakai mesin ini ya, yang biasanya payudaranya sakit sebelum menstruasi juga pakai ini boleh disarankan ya. Lalu bisa juga untuk menjaga bentuk tubuh. Kenapa bisa menjaga bentuk tubuh? Karena setelah pakai mesin ini itu metabolisme tubuh kita meningkat jauh lebih baik, Bapak Ibu. Metabolisme meningkat pasti pembakaran lemak juga lebih efektif ya. Dan bisa juga untuk anti-aging. Kalau kakinya kulitnya pecah-pecah, kulit kakinya tumitnya pecah-pecah atau bagian depannya pecah-pecah, Bapak Ibu pakai alat ini rutin ya, rutin selama 1 bulan. Itu halus Bapak Ibu kulit kakinya. Boleh dicoba sendiri ya. Nah, mungkin yang penting ini kontraindikasinya Bapak Ibu yang sedang eh, sakit ya, misalkan lagi demam berdarah kan lagi musimnya ya, demam berdarah. Nah, misalkan demam berdarahnya masih aktif itu jangan ya. Punya penyakit luka terbuka atau penyakit cancer atau tumor yang gampang menyebar itu tidak boleh ya. Luka yang belum kering bekas operasi baru sebentar di bawah 3 bulan itu nggak boleh ya.
sedang mengandung, menstruasi, baru melahirkan, sedang memberikan ASI, atau anak-anak di bawah 17 tahun biasanya belum butuh lah, nggak usah dikasih-kasih dulu ya. Dan yang punya gangguan kejiwaan nggak boleh ya. Eh, yang pasien gagal jantung, gagal paru-paru, gagal ginjal, atau diabetes yang cukup tinggi, itu tidak boleh. Kelainan jantung, aritmia, detak jantungnya tidak beraturan ya. Terus yang sedang serangan jantung mungkin baru-baru atau kelainan otak, pendarahan otak atau stroke yang baru terjadi itu semua tidak boleh. Tapi kalau mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu stroke-nya, itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Malah saya sangat menyarankan karena untuk pasien stroke ini sangat bagus sekali testimoni-testimoninya nih. Yang tadi tangannya mungkin kaku ya, yang jalannya susah itu jadi jauh membaik. Yang punya implan, terutama implan elektronik jenis apapun itu sangat 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 tidak boleh karena ada terapi IMS-nya atau listriknya yang bisa mempengaruhi elektronik di dalam tubuh itu ya. Jadi tidak boleh. Yang punya implan, kalau implannya hanya implan kayak implan gigi gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Atau implan pergantian tempurung lutut ya, itu nggak apa-apa. Tapi energinya paling dimulai dari kecil dulu. Yang hipertensinya lebih dari 160 tidak disarankan ya Bapak Ibu ya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Nah, kita juga punya rangkaian produk food supplement ya yang sangat luar biasa. Ada Gentox untuk membersihkan liver kita, mendetoksifikasi liver, sorry usus ya. Lalu ada Genlivel untuk mendetoks liver kita, membersihkan liver kita. Yang punya problem fatty liver, saya sangat sarankan untuk minum Genlivel ya. Genmune, ya ini yang paling laku untuk sistem imun kita. Kalau kita mau sakit, minum ini sembuh Bapak Ibu, nggak jadi sakit ya. Lalu Gensel, nah ini bagi yang mau perawatan kulit ya, mau kulitnya tetap baik, pakainya Gensel. Tapi saran saya mau lebih efektif adalah pertama kita mulai dari Gentox dulu ya. Karena Gentox ini untuk membersihkan usus. Usus kita sudah bersih, penyerapan makanan itu jauh lebih baik ya. Terus yang kedua, Genlivel. Kita minum Genlivel ini untuk eh, membuang racun-racun, sisa-sisa racun yang ada di liver kita. Liver kita bagus, kulit kita juga bagus, Bapak Ibu. Overall tubuh kita juga lebih bagus. Nah, lalu kita tingkatkan imunitas kita dengan genuine dan yang terakhir ini Gensel. Kalau liver dan usus kita sudah bersih, ya, Gensel ini lebih gampang diserap tubuh kita sehingga efeknya lebih maksimal untuk kulit dan kesehatan sel tubuh kita. Gitu. Ya, urutan minumnya seperti itu ya, Gentox, Genliver, Genin, Gensel. Oke, ini cara minumnya. Eh, untuk Gentox 1 minggu itu hanya 1 sampai 2 kali aja Bapak Ibu ya, jangan setiap hari. Diminumnya sebaiknya sebelum tidur. Sebelum minum ini 1 atau 2 jam sebelumnya jangan mengkonsumsi kopi atau teh dulu, karena kafeinnya mungkin bisa mengganggu efek dari obat ini, obat suplemen ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada rangkaian produk kami, Bapak Ibu, ya. Yang terakhir adalah Terahertz Intelligent Shaping Belt yang paling bawah ini, ya. Nah, kalau ini bedanya, Bapak Ibu, ini untuk eh, membentuk bentuk tubuh yang ideal. Jadi, kalau yang 2 produk tadi sebelumnya, 3 produk tadi semuanya untuk kesehatan. Nah, kalau yang ini lebih ke untuk estetika. Jadi, untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, kita pakainya ini Terahertz Intelligent Shaping Belt, gitu. Dia ada beberapa eh, terapi ya. Yang pertama terapi far infrared ya, itu untuk panasnya ya, untuk pembakaran lebih maksimal. Yang kedua ada terapi IMS, ini untuk efek seperti berolahraga Bapak Ibu.
Bapak Ibu pakai ini 30 menit itu seperti aerobik 2 jam gitu. Itu semua perut basah, panas semuanya ya. Lalu oh iya, untuk pemakaian ini jangan terlalu lama awal-awal ya. Karena di dalam belt itu ada ramuan spice-spice dari herbal China, China ya. Itu kalau kita tempel di kulit, kalau kulit kita sensitif, ya mungkin terlalu lama bisa menyebabkan iritasi. Jadi awal-awal pemakaian kami sarankan energinya rendah dulu dengan pemakaian setidaknya 1 sampai 5 menit tergantung kulitnya tahannya gimana gitu. Kalau sudah 1 sampai 5 menit itu sudah tahan, Bapak Ibu baru tingkatkan pelan-pelan jadi 10 menit. 10 menit sudah tahan, baru 20 menit gitu. Kami sarankan 1 hari itu boleh pakai 2 kali. 1 kali sesi itu kalau bisa 20 menit aja. Gitu. Ya, oke. Dari saya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Sekarang jam, oh pas 1 jam. Iya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk promo tadi ya, yang pre-order generasi 3 masih diperpanjang sampai 31 Maret. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi ya. Sudah 1 jam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah ikut di Zoom meeting kita. Ya. Minggu depan kalau tidak libur, kita akan ketemu lagi. Saya nggak tahu libur atau enggak ya. Kayaknya enggak ya. Di jam yang sama, di hari yang sama ya, 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan. Oke, selamat malam.